setengah 12 siang hujan seperti ini. Nah, cuaca agak terang juga. Nah, ini riskan di bawang merah. Dalam 20 hari terakhir ini cuaca seperti ini. Semoga nanti tanaman bawang merahnya aman. Wow, kita harus bersabar, kita harus memutar otak dan mengatur tenaga untuk berperang di medan perang atau di lahan bawang merah. Semoga Tresno Tani kuat. Habis hujan, sinar matahari muncul, ini 1:30. Semoga bawang merahnya aman-aman saja. Dan ini juga masih mendung gelap itu. Ya. Semoga tanamannya aman-aman saja dan terkendali tanpa halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Sutresno di channel Tresno Tani. Ya, seperti di video pembuka, kemarin siang 11:30 diguyur hujan, kemudian datang terik matahari sampai sore, kemudian sore sampai malam hujan lagi. Dan ini di bawang merah Tresno Tani ada beberapa tempat mok-mok yang moler. Ada sekitar 12-an, besarnya segini. Kemungkinan ada 8 sampai 12 tanaman yang terkena moler. Bukan terindikasi moler lagi, tapi sudah terkena moler. Karena cuaca seperti itu sering terjadi di Nganjuk sini, khususnya di Dusun Pesulor, Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor. Ya. Itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerimanya karena saya punya keyakinan Allah itu tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah itu percaya kalau saya bisa melewati ujian ini dengan baik, dan semoga itu bisa saya jawab dan saya bisa berhasil melewati ujian ini dengan baik, tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa kecewa, dan tanpa ada rasa sombong setelahnya. Ya, semoga ini nanti Tresno Tani bisa menjalani ujian ini dengan baik. Ya, pada kali ini Tresno Tani akan melakukan penyempraian silika. Ini nanti untuk menegakkan daun daripada bawang merah itu sendiri. Ya, dan diprediksi cuaca di BMKG pada Google nanti jam 2 di Desa Pesudukuh ini, khususnya di Dusun Pesulor, diramalkan akan terjadi hujan. Itu 66% persentasenya. Kemudian sebelum itu sekitar 30-an%. Dan setelah itu juga 30% sampai malam malah melandai sampai kemungkinan 8% persentase kemungkinan hujan. Jadi nanti kemungkinan diguyur hujan di siang hari dan sorenya panas lagi. Dan ini juga ujian, semoga nanti Tresno Tani bisa melewatinya dengan baik. Jika berhasil, semoga nanti Tresno Tani tidak sombong, dan jika ujian ini nanti agak berat, semoga Tresno Tani bisa menerimanya dengan baik tanpa rasa sedih dan juga tanpa rasa kecewa ataupun marah. Karena ini adalah suatu takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Tapi bagaimanapun kita harus tetap berusaha untuk berjuang. Dan kemarin sore habis hujan, Tresno Tani tidak bisa melakukan penyempraian karena ada agenda rapat di tempat Tresno Tani bekerja, di klinik swasta yang ada di Nganjuk. Kemudian ini nanti sore Tresno Tani juga bekerja di klinik. Jadi nanti sore kemungkinan Tresno Tani akan melakukan penyempraian M23 kemungkinan 30 cc yang kemungkinan saya wakilkan kepada pekerja. Semoga nanti bisa mencari pekerja secara dadakan, karena mencari pekerja itu biasanya sulit kalau dadak. Dan itu nanti adalah usaha yang dilakukan oleh Tresno Tani.
Ya, keadaannya memang begini dan Tresno Tani juga bekerja di tempat lain, makanya nanti mencari pekerja, dan itu adalah suatu tindakan yang akan Tresno Tani lakukan. Langsung saja, ini saya Tresno Tani mau memakai 50 cc. Ini 20 dan ini 20 dan ini 15, 10 maksudnya. Jadi totalnya ada 50 cc yang akan kita spraykan. Dan usaha nanti sore dilakukan penyempraian M23. Nanti semoga Tresno Tani berhasil mencari pekerja. Ada yang mau melakukan penyempraian. Jadi treatment yang dilakukan Tresno Tani nanti bisa maksimal. Kemudian ini juga ada ujian lagi. Kemarin kan ada bulan purnama. Kaper, ada beberapa kaper yang lolos masuk ke lahan Tresno Tani dan bertelur. Dan ini juga menetas. Jadi ini bebarengan dengan serangan moler. Yang Tresno Tani prioritaskan adalah serangan molernya dulu. Dan semoga ulat terkena dengan fungisida atau bau-bauan dari fungisida menjadi malas makan, nafsu makannya turun. Semoga seperti itu. Dan juga guyuran hujan juga mempengaruhi dia untuk malas keluar atau makan daun daripada bawang merah itu sendiri. Semoga harapannya itu menjadi kenyataan, jadi daunnya nanti tidak banyak yang rusak. Karena mungkin kalau penyempraian fungisida ini mengatasi moler ini sudah selesai, baru nanti dilakukan penyempraian insektisida untuk membasmi ulatnya. Karena kebanyakan insektisida itu sifatnya asam. Jadi kalau bawang merah sedang moler dispray dengan insektisida, kemungkinan juga akan menambah molernya itu. Tapi nanti tetap diakali sama Tresno Tani, yang normal tetap dispray dengan insek, yang sekitaran moler nanti dihindari saja, biarkan saja. Ya, seperti itu planning daripada Tresno Tani. Ini kita melakukan penyempraian silika. Nah, ini terang-terang mendung. Nah, sekarang tadi waktu video ini dibuat kan panas. Sekarang sudah tertutup mendung lagi. Astagfirullah. Nah, ini Tresno Tani agak ndredeg, guys. Ya maklum, kita sedang menjalani suatu yang diwajibkan. Dan sesuatu itu tidak perlu kita sebutkan karena semua orang juga sudah tahu. Dan suatu ibadah itu alangkah baiknya untuk tidak diperlihatkan ke orang lain. Cukup kita dan Tuhan kita yang tahu. Nah, seperti itu prinsip dari Tresno Tani. Nanti Tresno Tani view-kan bagaimana kondisi bawang merah yang terkena moler. Tetap semangat menjalani hidup ini. Begini kondisi tanaman bawang merah dari Tresno Tani. Nah, sekilas dilihat dari kejauhan, dari atas tidak kelihatan kalau ada yang moler. Tetapi coba kalau kita masuk ke dalam, nah, seperti ini, masih tegak lurus yang sini. Dan ini adalah bekas tanaman bawang merah yang ditanam terus-menerus. Nah, makanya ini pupuknya mungkin masih tersimpan di dalam tanah. Sehingga dikasih sedikit saja, dengan air hujan juga di siang hari terjadi seperti ini.
ini kan moler. Nah, kemungkinan itu ada 12-an tanaman di tempat lain. Nah, di sini juga ada. Kemudian di depan itu. Nah, dan yang jauh di sana itu ada penyiangan yang dilakukan oleh Kanjeng Romo saya, kemudian Kanjeng Ibu saya, dan juga ibu mertua saya. Nah, melihat mereka kompak itu saya rasanya bahagia sekali. Nah, dan itu rumputnya itu ditaruh di timba air lalu dibuang jauh-jauh dari lahan. Dan tadi saat penyiangan atau pematunan itu dilakukan saat matahari sudah terbit, dan itu juga ada yang moler. Nah, itu ini saya hitung tadi oleh Tresno Tani, dihitung ada 12 titik. Kemudian yang di sana itu, nah sana juga ada moler sekitar 12-an tanaman yang terkena moler, dan itu dikali 12 ada 144 tanaman yang terdampak moler. Nah, itu di depan itu juga. Nah, ini. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini malah lebih parah lagi. Ini kemungkinan ada sekitar 20 tanaman. Nah, kemudian yang di sebelah selatan sana itu jarang terjadi moler karena itu bekas jagung, jadi kandungan nutrisi yang tersimpan dalam dalam tanah itu cuma sedikit, berbeda dibandingkan dengan yang bekas bawang merah. Ya, ini ditanami bawang merah terus menerus, makanya nutrisi yang tersimpan pada tanah lebih banyak dan rawan terjadi moler juga. Ini nanti yang moler-moler seperti ini, yang boler ini, habis bikin video ini nanti akan saya spray menggunakan Remazol P, Propiconazole dan Procloras itu kandungannya. Nah, itu mungkin nanti satu lahan nanti satu tangki saya pakai 35 cc nanti buat dinggeng, jadi nanti ditahan di area yang terkena moler, dan semoga harapannya bisa sembuh. Toh kalaupun tidak sembuh nanti tidak menyebar kemana-mana dan dia cepat kering, jadi tidak menular dan jamurnya hilang. Harapannya seperti itu. Oke, itu ada gilingan koral yang sedang melakukan pekerjaan. Nah, agak berisik, ya kan? Nah, itu ada mesinnya. Oke, demikian dari Tresno Tani. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, dan channel ini semoga bisa menjadi lahan belajar bagi kita semua supaya bisa menjadi petani yang lebih maju dan lebih baik lagi. Demikian yang dapat Tresno Tani sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.